Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji kata ridha Allah. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah sementara di hati kita tidak ridho kepada Allah? Bagaimana mungkin kita mendapat ridhonya Allah sementara hati kita masih wujud diri manusia kita sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini? Pada hakikatnya kita masih belum rela kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan ridha kepada kita sementara hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita? Maka dari itu, kenalilah yang punya ridha dahulu sebelum kita mengharapkan ridhonya Allah. Maka untuk mendapatkan ridhonya Allah itu adalah hati kita wajib rela dan ridho, memasrahkan kembali, mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud ridho. Jadi hambanya wajib ridho dulu kepada Allahnya, bahwa Allahnya lah satu-satunya Tuhan yang mentuhani seluruh alam semesta ini dan seluruh manusia, bahkan Allah yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Bila hati kita sudah rela dan ridho kepada Allah, bahwa Allah lah hidup yang menghidupi badan-badan kita selama ini, maka itulah yang dimaksud
ridhonya Allah. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan ridhonya Allah. Jadi ketika manusia sudah ridho kepada Allah bahwa hidup ini Allah, bahwa yang mentuhani badan ini Allah, maka seluruh dosa-dosanya yang di masa lalu pasti akan terampuni. Karena apa? Karena hambanya sudah suci kembali seperti bayi. Karena hambanya sudah tidak menjadi penguasa lagi di hatinya. Karena hambanya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Karena selama ini Allah itu kita gaibkan di hati kita, tidak kita wujudkan sebagai Tuhan di kita selama ini. Maka dari itu ketika hidup ini sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka hancurlah, maka panahlah, maka gaiblah kehidupan manusianya. Jadi manusianya sudah fana, sudah adam, sudah kembali kepada makom hakikat diri manusianya yang tak ada. Yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud mendapatkan ridhonya Allah. Maksudnya kita persembahkan lagi, kita relakan lagi dengan ridho bahwa hidup inilah Allah yang menghidupi cikal bakal badan kita sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga setua ini. Itulah hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Bila hati manusia sudah suci dari diri kemanusiaannya, dari pengakuan-pengakuan diri manusianya di hatinya, maka inilah yang dimaksud bulan yang suci, yakni bulan Ramadan di sisi hakikatnya. Akan tetapi bulan Ramadan di sisi syariatnya itu masih amatlah kotor hatinya. Karena selama ini kita mengutamakan ibadah-ibadah secara dohiriyah daripada ibadah secara batiniyah. Dikarenakan manusia selalu menghamba, mengabdi kepada tauhid badan ini di hatinya. Manusia banyak membangun ibadah-ibadah secara dohir saja. Akan tetapi selama ini manusia kebanyakan luput dari pelajaran keadaan hati Nabi selama ini. Mayoritas manusia hanya mencontoh ibadah-ibadah dan sholat-sholat secara dohir saja, secara badannya saja, secara syariatnya saja. Akan tetapi selama ini kita luput beribadah, berakhlak secara hati kepada Allah.
Meskipun selama ini kita membangun ibadah-ibadah, solat-solat secara syariatnya, namun selama ini hati kita masih muncul pengakuan-pengakuan dirinya lah yang mampu berkuasa untuk menjalankan ibadah dan solat di hatinya. Karena yang jadi Tuhan penguasa hidup dan badan ini selama ini ya hambanya. Sebagai Tuhan yang menguasai kehidupan dan badan ini. Seluruh sifat-sifat Allah telah diakui sebagai sifat diri manusianya. Nah, iman akidah yang demikian ini kan terbalik dari apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, bahwa di hati ini wajib harus mentauhidkan, mengesahkan Allah daripada mentauhidkan dan mengesahkan diri manusianya di hati. Karena bila manusianya yang ditauhidkan di hati, bila manusianya yang diesahkan di hati, pasti seluruh ibadah dan sholatnya jatuh kepada hawa nafsu, yakni praktek hatinya masih li nafsi, tidak lillahi ta'ala. Namun jika hati sudah wujud nyata Allah nyala yang menguasai seluruh pergerakan-pergerakan badan ini di dalam syariat, maka sudah tak ada pengakuan-pengakuan lagi bahwa manusianya yang berkuasa atas seluruh ibadah dan sholatnya. Inilah yang dimaksud niatan lillahi ta'ala, yakni hati sudah nyata Allah nyala yang mengkuasakan badan ini untuk ibadah dan sholat, serta berpuasa secara lahiriah. Inilah yang disebut orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Namun bila praktek hati kita masih linafsi, masih ada pengakuan-pengakuan diri manusialah yang berkuasa atas seluruh ibadah, sholat dan puasanya, maka inilah yang dinamakan persekutuan dan persekutuan atas hambanya. Tanda-tandanya Allah di hatinya gaib, tiada, yang ada, yang wujud hanya diri manusianya lah. Maka dari itu, apakah semua ibadah dan sholat serta puasa ini dipersembahkan untuk Allah? Tidak, dan tidak, sobat. Bagaimana mungkin ibadah sholat dan puasa ini diperuntukkan, dipersembahkan, diabdikan kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya? Sementara di hati kita selama ini, kitalah yang merasa jadi Tuhan, kitalah yang merasa wujud, kitalah yang merasa hidup, kitalah yang merasa berkuasa atas segala perilaku-perilaku yang ada di badan ini. Maka semuanya hanyalah sia-sia di sisi Allah. Meskipun kelihatannya di sisi manusia
kita dikatakan sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah badaniah. Maka marilah kita bertobat dari persekutuan hati kepada Allah. Kan tujuan kita semua beribadah, tujuan kita semua sholat, tujuan kita semua berpuasa, kan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya tidak? Nah, maka dari itu tempuhlah keridhaan Allah itu dengan keridhaan dan kerelaan diri kita bahwa hidup yang kita akui selama ini, yang berkuasa untuk mempergerakkan badan ini, kita kembalikan, kita abdikan lagi bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud kita meraih keridhaan Allah. Ketika hati kita memasrahkan kembali apa-apa yang bukan sifat diri manusia kita selama ini. Bila sudah kita dapatkan keridhaan Allah dengan ditandai bahwa hati kita sudah nyata, sudah kita tetapkan bahwa hidup ini Allah, maka inilah yang dinamakan bulan yang suci. Hati kita sudah suci dari selain Allah. Maka bulan suci inilah yang dimaknai bulan Ramadannya hati. Ketika hati sudah Ramadan, ketika hati sudah suci, maka terbelenggulah iblis, setan, dan hawa nafsu kita. Sudah terbelenggu, sudah dipenjara, dan tidak akan bakal bisa menggoda hidup yang ada di hati ini. Karena hidup yang ada di hati ini sudah kembali terkuasai oleh singgasana Allah sebagai penguasa dan pencipta iblis dan setan itu. Tanda-tandanya di dalam hati kita sudah tak memikirkan diri manusia kita, sudah tak memikirkan dunia, karena diri manusianya sudah tidak ada, diri manusianya sudah lengser dari menjadi Tuhan. Maka dari itu goibkanlah, tiadakanlah, tetapkanlah keberadaan hakikat diri sejati manusia kita yang bersifat tiada, Adam. Maka tetapkanlah bahwa hidup ini Allah di hati kita yang mentuhani segala gerak laku badannya ini. Allah lah yang memperjalankan badan untuk sholat. Allah lah yang membisahkan badan untuk puasa. Allah lah yang membisahkan badan untuk membaca Al-Quran dan tadarus dan sebagainya. Dalam hati kita menetapkan, menyaksikan hidup inilah Allah yang menguasai segala bentuk perilakunya badan. Jika sudah demikian, maka terampunilah dosa-dosa manusia. Inilah yang dimaksud yaumil hisab. Yang katanya yaumil hisab itu alam gaib yang akan terjadi nanti setelah manusia dibangkitkan dari kubur.
Itu anggapan dibabakan syariatnya. Karena di syariat itu Allahnya gaib, Allahnya tidak wujud, maka seluruh alam-alam gaib itu juga gaib, tidak wujud. Namun bagi orang-orang yang sudah muttaqin, bagi orang-orang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah, bagi orang-orang yang sudah kembali kepada makom hakikat diri sejati manusianya yang tiada, maka nyatalah wujudlah Allahnya, dan maka nyatalah alam-alam hisab itu. Terampuninya seluruh dosa-dosa yang terdahulu, seperti halnya bayi. Ketika manusia sudah di hatinya bergema bulan Ramadan yang suci, yakni yang ada, yang wujud, yang hidup hanya yang maha suci. Jadi amaliyah yang dulu-dulu, dosa-dosa yang dulu-dulu, ketika hamba sudah kembali kepada Tuhannya, ketika masih hidup di dunia ini, maka seluruh dosa-dosa akan diampuni oleh Allah. Bagaimana tidak diampuni oleh Allah, sedangkan selama ini manusianya baru sadar bahwa yang berbuat taat dan maksiat sejak akil balik sampai setua ini baru menyadari bahwa semuanya itu adalah perbuatan Allah sendiri, af'alullah sendiri. Lalu apa yang mau dihisab? Maka manusia sudah rojiun kepada Tuhannya tanpa dihisab. Hisab terjadi di saat manusia itu masih belajar berzuhud, masih belajar mencari Allah. Di saat masih belajar untuk menyatakan Allahnya di hati. Di dalam latihan zuhud itu penuh dengan kesulitan. Inilah yang dimaksud hari perhitungan. Di sanalah kesulitan manusia menempuh jalan Tuhannya. Penebusan saat-saat sakaratul maut. Di dalam sakaratul maut ketika ajal memaksa kita kembali kepada Allah, di saat hati kita belum kenal Allah, maka sakitnya, azabnya sangat pedih sekali. Maka dari itu, azab yang pedih itu kita tebus saat ini, yakni belajar bertemu Tuhannya di dalam laku zuhudnya. Inilah yang dimaksud yaumil hisab. Jadi sudah tidak ada hisab lagi bila Allahnya sudah nyata di hati hambanya. Inilah alam keridhaan Allah. Bila kita ingin mencapai keridhaan Allah, kita pun wajib rela dan ridho bahwa wujud ini Allah, bahwa hidup ini Allah, bahwa kuasa ini Allah. Jadi wujudnya Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa.
yakni laisa kamislihi syai'un. Ya, hidup itulah yang laisa kamislihi syai'un. Hidup itu tak berwajah, hidup itu tak berbentuk, hidup itu tak berbodi, hidup itu tak berasa dan tak berwarna. Akan tetapi hidup itulah laisa kamislihi, itulah yang bisa menciptakan segala sesuatu, yang bisa menciptakan apa-apa dan siapa-siapa. Inilah segala sesuatu, itulah bukti nyata wujudnya hidup, bukti nyata zahir batinnya Allah Ta'ala. Marilah di bulan puasa di hari yang ketiga ini, marilah kita menjadi hamba yang bertakwa. Di dalam hati selalu tetapkanlah hidup ini Allah. Nama hidup bukan nama manusia lagi. Nama badan, nama manusia. Tapi nama hidup tetaplah Allah. Hidup yang ada di apapun, hidup yang ada di makhluk apapun, tetapkanlah dalam hati hayatullah. Inilah cara bertuhan, inilah cara mendapatkan keridhaan Allah, inilah cara taubatan nasuha di sisi Allah. Demikian, semoga bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.